Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan mengenai praktikum teori dan juga praktikum instalasi dari tugas artificial intelligence ya di sini. Jadi untuk teori tersendiri yang pertama adalah membuat sebuah resume definisi sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Di sini diminta buatan sendiri. Kemudian ada juga resume tentang definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Ya. Untuk dokumennya sendiri nanti akan diupload ke GitHub. Jadi di sini yang pertama-tama yakni adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, artificial intelligence atau lebih dikenal dengan kecerdasan buatan itu adalah sebuah sistem kecerdasan yang manusia tanamkan bergantung terhadap banyaknya data yang diberikan kepada sistem ya. Jadi di sini maksudnya adalah sebuah sistem atau ada sebuah teknologi lah, anggaplah sebuah teknologi diberikan atau ditanamkan sebuah kecerdasan berupa algoritma. Nah, di sini algoritmanya ini akan melatih si teknologinya itu agar dapat memprediksi atau bisa saja melakukan sesuatu hal secara otomatis. Nah, dengan adanya bantuan dari data. Jadi data-data yang diberikan itu akan membantu untuk menghasilkan program yang lebih akurat, sehingga teknologi itu juga dapat bekerja jauh lebih baik lagi. Jadi bisa dibilang semakin banyak data yang ada atau makin banyak data yang ada, maka akurasinya juga akan semakin tinggi. Ya, kemudian untuk sejarahnya sendiri, istilah artificial intelligence itu sudah muncul sejak tahun 1956 ya. Dan bahkan sampai sekarang ini masih populer dan bisa dikata malah semakin populer hingga saat ini untuk artificial intelligence itu sendiri. Karena terjadi banyak perkembangan ya, mulai dari tahun 1959, di mana ada sebuah program yang dapat mengeluarkan teorema menggunakan aksioma-aksioma yang ada. Kemudian perkembangannya itu juga akan terus berlanjut hingga saat ini atau sampai sekarang. Kemudian ada juga yang namanya supervised dan unsupervised learning ya. Jadi keduanya itu merupakan jenis algoritma yang biasa digunakan untuk sebuah machine learning. Nah, biasanya supervised learning ini dia itu sistemnya akan diawasi ya. Jadi ada sebuah supervisor atau pengawas di dalamnya untuk mengawasi bagaimana perkembangan dari teknologi itu. Karena nantinya di dalam algoritma yang dibuat untuk supervised learning itu akan memerlukan sebuah data berlabel. Nah, berbeda dengan unsupervised learning. Di sini sebuah teknologi itu akan jauh lebih bisa mengeksplor lebih suatu variabel atau sebuah data gitu, sehingga dia itu bisa bereksplorasi dan juga bisa mendapatkan data yang tersembunyi. Nah, unsupervised learning ini merupakan kebalikan dari supervised learning. Bisa dibilang seperti itu karena kalau supervised learning ada supervisornya, sedangkan unsupervised learning itu tidak ada pengawas dan juga tidak ada label untuk tiap datanya itu. Kemudian ada juga yang namanya istilah regresi. Yes. Regresi itu adalah proses untuk menemukan korelasi antara variabel ya. Kemudian ada juga klasifikasi yang merupakan sebuah proses untuk menemukan fungsi yang dapat membantu melakukan pembagian dataset dalam kelas
tertentu berdasarkan parameter yang berbeda-beda. Kemudian ada istilah yang namanya dataset. Apa itu dataset? Jadi bisa dikata secara sederhana itu dataset adalah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi yang ada pada masa lampau. Karena informasi-informasi yang ada pada masa lampau itu yang nantinya akan dikelola kembali untuk menghasilkan informasi yang baru. Jadi prediksi bisa dibuat karena adanya data-data atau informasi-informasi yang berasal dari masa lampau. Selanjutnya ada yang namanya training set dan juga testing set. Ya, jadi training set itu adalah bagian dari data set yang dilatih untuk membuat prediksi atau fungsi lain yang nantinya akan ada di dalam sebuah machine learning. Jadi training set itu bisa dikata kumpulan data untuk melatih sebuah mesin lah. Kemudian ada juga testing set yang merupakan bagian dari dataset lagi yang berbeda penggunaannya dengan training set untuk melatih, sedangkan testing set itu adalah untuk menguji bagaimana tingkat keakuratan dari sebuah mesin yang telah dilatih dengan training set sebelumnya. Oke? Jadi untuk sisi teorinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah dengar soal apa itu, bagaimana sejarah, definisi, dan perkembangan dari AI, kemudian apa sih supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning, dataset, hingga ke testing set. Kemudian sekarang kita akan menuju ke instalasi ya sekarang. Jadi yang pertama-tama yang diperlukan itu adalah Anaconda ya, karena Anda bisa mendownload Anaconda terlebih dahulu. Ya, Anaconda Navigator. Karena dalam Anaconda ini ada spider yang bisa digunakan untuk ya melakukan pengujian atau testing. Kita bisa menggunakan spider atau menggunakan Jupyter Notebook atau sebenarnya juga kita bisa menggunakan Anaconda Prompt ya. Kemudian kita diminta untuk membuka halaman berikut ini, yang dimana saya sudah buka ya. Jadi ini ada halamannya, ada scikit-learn. Pertama-tama kita harus menginstal scikit-learn-nya terlebih dahulu ya. Di sini ada tutorial bagaimana cara untuk melakukan instalasinya. Untuk mengecek instalasi yang dapat digunakan tuh, ini ada beberapa perintah yang bisa dilakukan. Pertama-tama saya coba akan melakukan instalasi terlebih dahulu. Install. Oke, kita coba lakukan instalasi terlebih dahulu ya. Nah, mungkin instalasi itu akan makan waktu ya, karena ini ya kita tinggal yes, update-nya akan berlangsung. Tinggal ditunggu saja terlebih dahulu hingga prosesnya selesai, proses update-nya ini sendiri selesai ya. Oke, sekarang untuk mengeceknya kita bisa lakukan ini. Ini ada list dari scikit-learn ya, yang sudah kita install tadi ya. Nih, sudah ada ya. Kemudian untuk melihat list seluruhnya, nih kita bisa melihat apa saja sih yang udah terinstall dalam Anaconda kita. Nih sudah, ini ada scikit-learn-nya, sudah ada. Jadi kita sudah bisa langsung melakukan praktikum ya, karena untuk instalasinya sendiri juga sudah berhasil ya. Kemudian kita akan langsung saja mencoba untuk load dataset. Jadi ini ada loading an example dataset. Jadi tadi kita sudah memasang scikit-learn. Nah, di dalam scikit-learn itu ada beberapa dataset. Jadi ada beberapa macam dataset yang bisa kita gunakan seperti iris dan juga digit ya datasetnya. Untuk memanggilnya, kita bisa, ini ada beberapa perintah yang dapat kita lakukan. Jadi sini saya juga sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Ini ada ya. Jadi ini adalah
perintah-perintahnya. Jadi yang pertama from sklearn import datasets. Jadi dari scikit-learn-nya itu kita import dulu dataset, list datasetnya ya dari CS di scikit-learn yang tadi kita sudah install. Kemudian sesuai dengan contoh yang ada di dokumentasi ini, kita akan meload ya. Kita akan meload example dataset, yaitu ada iris dan juga digits. Nah, ini yang pertama adalah iris, dataset load iris, kemudian digits, dataset load digit. Jadi dataset iris dan juga digit ini ceritanya sudah di load di dalam sebuah variabel ya, ada variabel iris dan variabel digits. Oke. Sampai situ dulu. Kemudian di sini ada contoh bagaimana cara untuk menampilkan isi dari datasetnya. Ya, di sini kita bisa langsung digits.data. Jadi function data ini untuk menampilkan list dari datasetnya. Kita print untuk menampilkannya ya. Jadi nanti di sini di sebelah sini di konsolnya akan tampil bagaimana hasilnya. Kita coba dulu. Nah, di sini udah ada nih. Ini adalah hasil print datasetnya. Dataset digit ya. Di sini dataset digit. Ini isinya nih. Di sini ada nih. Terus di sini juga sudah ada variabel digits dan iris karena tadi kita juga udah definisiin ya sebelumnya. Oke. Kemudian di sini ada juga untuk menampilkan digits target. Kita bisa coba lagi ya. Sampai di sini aja. Terus print. Ya kalau kita nggak print, kita nggak akan bisa lihat hasilnya nanti di konsolnya. Nah, kita run lagi. Nah, ini sudah ada nih. Jadi apa sih kegunaan dari print itu yang digits to target? Jadi dia itu akan menampilkan list dari ada angka apa aja sih di dalam dataset itu gitu. Kemudian kita akan melanjutkan setelah kita mencoba load example dataset tadi ya. Example datasetnya tadi iris dan juga digits. Selanjutnya kita coba untuk learning and predicting. Ya sesuai dengan namanya, belajar dan memprediksi. Jadi kalau untuk learning and predicting ini kita baca terlebih dahulu dokumentasinya. Ada sebuah kelas namanya svm.svc yang mengimplementasikan klasifikasi vektor. Jadi pertama kita harus mengimport terlebih dahulu svm-nya. Sini juga sudah saya lakukan, svm-nya sudah diimport. Kemudian yang selanjutnya perlu dilakukan adalah mendefinisikan variabel lagi. Ini saya sudah definisikan variabelnya svm.svc. Di sini kita melakukan penyetingan gamma ya. Ini ada gamma di sini. Di sini katanya kita melakukan penyetingan gamma secara manual seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ini ada the CLF classifier. Jadi kita panggil jadi CLF ini adalah sebuah classifier ya. Jadi dia nanti akan menjadi pembeda. Jadi dia akan mengklasifikasikan berdasarkan nilai gamma yang tadi telah kita tentukan itu. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan prediksi dari digit data. Jadi berdasarkan dataset tadi, dia akan memprediksikan nilai dari data yang selanjutnya ya. Jadi kita bisa langsung print aja. Kita coba print. Ini tinggal di print ya. Terus kita run. Nah, itu sudah ada tuh. Ini juga variabel CLF-nya udah ada. Nah, ini udah nampilnya ada 8. Sama kan array ini. Ini kan kalau ada kurang sikunya berarti array kan. 8 nilainya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah itu yang perlu kita lakukan adalah mencoba untuk praktikum yang model persistence. Tapi di sini sepertinya untuk di dokumentasinya sendiri yang
Untuk model persistence-nya di sini saya tidak melihat ada ya. Tidak ada model persistence, tapi di sini saya baca untuk model persistence itu bisa seperti ini. Jadi pertama sama seperti tadi didefinisikan kembali variabel CLF-nya ya. Kemudian dia akan meload dataset iris. Tadi kan kita sudah mendefinisikan dataset iris-nya itu. Terus kita langsung print bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan di sini sudah ada sebuah variabel baru, itu variabel X dan juga Y. Variabel X dia array of load 64, sedangkan kalau variabel Y adalah array of load int 32. Di sini dari nilainya juga dapat dilihat perbedaannya ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan langsung mencoba untuk conventions. Ya. Jadi conventions ini adalah membuat perilaku dari data itu jadi bisa lebih mudah diprediksi alias prediktif. Ya. Jadi di sini ada sebuah contoh ya. Kita tinggal pertama kita mengimport NumPy dulu, library NumPy. Terus kita import juga ini random projection. Kemudian di sini setelah itu kita tinggal mendefinisikan sebuah variabel, beberapa variabel, ada RNG, X, ya. Jadi di sini yang pertama si X-nya itu kita buat range ya, range random dari 10 sampai 2000. Oke, kemudian dibuat array berdasarkan X yang tadi ini telah didefinisikan dengan tipe data float 32. Maka hasilnya sebentar, harusnya saya ini. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh kan muncul kan, jadi X itu tipe datanya adalah float 32. Nah, di sini juga sudah, tadi sepertinya udah ada variabel baru ya, RNG ini, variabel baru ini. Kemudian ada X ini yang tipe datanya itu array of float 32. Ya, tadi kita di sini udah ditentuin ya. Kemudian di sini bisa ditransform lagi alias diubah. Jadi yang tadi, X yang tadi ini kita transform pakai transformer ya. Transformer itu diambil dari si random projection ini. Oke. Nah, dibuatlah sebuah variabel X new yang dimana variabel itu ditransform atau diubah berdasarkan nilai dari variabel X yang ini. Nah, kita coba run secara keseluruhan. Maka di sini dapat kita lihat ada dua buah variabel X. Pertama X yang array of float kedua, kemudian ada X underscore new yang merupakan array of float 64. Nah, jadi di sini kita bisa melihat terjadi transformasi ya, transformasi data yang awalnya tipe datanya float kedua, kini ditransformasi atau dibuat jadi array of float 64. Ya. Di sini masih ada beberapa contoh lainnya, tapi di sini kita di sini cukup menggunakan satu contoh ini aja ya untuk pengujian kali ini. Jadi untuk convention dan untuk mencoba convention juga sudah dilakukan. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum kali ini, mulai dari teori tadi hingga ke bagian instalasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.